Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada sesi kali ini, pada video penjelasan kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai ERP and Related Technologies. Jadi mengenai Enterprise Resource Planning dan teknologi yang berkaitan dengan Enterprise Resource Planning. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu warehousing atau data warehouse ya, data gudang data, dan juga kita sudah membahas tentang istilah data mining ya. Kemudian pada sesi kali ini masih berkaitan dengan ERP and Related Technologies, kita akan membahas istilah baru. Jadi teknologi yang berkaitan dengan ERP yaitu OLAP. Apa itu OLAP? Nah, OLAP ini adalah kepanjangan dari atau singkatan dari Online Analytical Processing ya. Dari OLAP ini singkatan dari Online Analytical Processing, berarti proses analisis secara online. Oke, sekarang untuk memahami apa itu OLAP, apa itu Online Analytical Processing, kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, deskripsi ini diambilkan dari website ya, sebuah website www.robicom.com. Di sini dikatakan bahwa online analytical process adalah metode pendekatan yang menyediakan berbagai jawaban terhadap query analysis yang multidimensi secara cepat. Oke. Jadi OLAP adalah sebuah pendekatan yang dapat membantu dalam memformulasikan jawaban atas sebuah analisis pertanyaan yang multidimensi secara cepat. Itu definisi dari OLAP. Oke. Nah, istilah ini ya, di sini kan ada kata query analysis atau query. Apa itu query? Jadi query itu bisa dikatakan sebuah pertanyaan gitu ya. Kalau bahasa awamnya adalah sebuah analisis pertanyaan atau sebuah pertanyaan. Namun bahasa secara ini ya, bahasa secara teknologi informasi, query itu bisa diartikan dengan permintaan. Jadi permintaan terhadap basis data dan sistem informasi, itu query. Jadi permintaan terhadap basis data dan sistem informasi, tentu menggunakan bahasa tertentu ya. Jadi istilahnya adalah command, sebuah perintah gitu kan. Jadi ketika kita ingin mengakses sebuah data, itu kan pasti user harus melakukan command dulu, mengetikkan sebuah command, baru muncullah sebuah jawaban. Oke, dan jawaban itu adalah yang sudah diinputkan oleh user itu sendiri gitu ya. Jadi komputer itu adalah sebuah mesin ya, atau aplikasi itu adalah sebuah media yang bisa mengakses apapun gitu ya, mengakses data yang sudah dimasukkan oleh user, yang ketika suatu saat dibutuhkan oleh user, maka media ini dapat membantu untuk mengakses sebuah jawaban atas permintaan atau command yang dimasukkan oleh si user ke dalam aplikasi atau ke dalam kolom perintah. Berikutnya adalah OLAP merupakan desain dari aplikasi serta teknologi yang bisa mengumpulkan, menyimpan, serta memanipulasi data multidimensi sebagai tujuan analisis, sehingga menghasilkan bisnis intelijen. Jadi OLAP sendiri ini atau Online Analytical Process itu berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, serta memanipulasi data multidimensi sebagai tujuan analisis, sehingga menghasilkan bisnis intelijen. Berikutnya ini ada istilah OLAP menurut sumber yang lain ya, menurut ahli yang lain, yaitu menurut Turban, Sharda, Dallon, and King tahun 2011 menyebutkan bahwa OLAP atau Online Analytical Process merupakan
kemampuan dari memanipulasi data secara efisien dari beberapa pandangan atau perspektif. Kemudian struktur operasional utama pada online analytical processing berdasarkan pada konsep yang disebut dengan KUB atau kubus. KUB atau kubus dalam OLAP merupakan struktur data multidimensional atau aktual atau virtual yang memungkinkan analisis data secara cepat. Dan susunan data pada kubus atau KUB berfungsi untuk mengatasi keterbatasan database relational. Jadi berfungsi untuk mengatasi keterbatasan database yang berkaitan atau relational. Oke, tadi adalah definisi atau pengertian dari online analytical processing. Sekarang kita akan coba pahami hal-hal apa yang berkaitan dengan online analytical processing. Yang pertama, aplikasi analisis bisnis. Ini merupakan alat pendukung keputusan yang menyediakan manajemen dengan informasi waktu yang sebenarnya dan memungkinkan keputusan tepat waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai keunggulan bersaing. Jadi aplikasi OLAP ini adalah salah satu aplikasi bisnis yang mendukung dalam mengambil sebuah keputusan ya, berkaitan dengan informasi ya yang dihasilkan, kemudian waktu, keputusan tepat waktu ya, yang mana ini dapat mempengaruhi kinerja dan mencapai keunggulan bersaing. Aplikasi inti ini juga memiliki istilah lain yang digunakan adalah aplikasi online transaction processing. Nah, kita sebenarnya sudah pernah membahas tentang istilah ini, yaitu tentang OLTP. OLTP ini adalah online transaction processing ketika kita membahas di bagian transaksi ya. Di bagian transaksi ini salah satunya ada aplikasi ini, namanya adalah OLTP. Ya, di sesi sebelumnya kita sudah pernah bahas atau singgung istilah ini, online transaction processing. Berikutnya, aplikasi ini meliputi, jadi OLAP ini meliputi tidak hanya terbatas pada penjualan dan administrasi saja, tetapi juga meliputi perencanaan bisnis, perencanaan produksi, kontrol shop floor, dan juga logistik. Jadi OLTP ini tidak hanya berfungsi dalam mengatasi atau mengatur penjualan dan administrasi, tetapi juga dalam perencanaan bisnis, kemudian perencanaan produksi, kontrol shop floor, dan juga logistik ya. Kontrol shop floor itu artinya adalah bahan baku, jadi mengontrol bahan baku yang akan diproduksi. Kemudian pengontrolan gudang produksi seperti itu. Jadi shop floor itu lebih kepada bahan baku yang akan diolah ke produk dan juga produk yang disimpan di gudang, sampai mengatur atau memberikan informasi mengenai logistik. Hal yang berkaitan dengan OLTP lainnya, aplikasi analisis bisnis memiliki istilah lain yang digunakan adalah aplikasi online analytical processing ya, atau yang disebut dengan tadi OLAP. Jadi analisis bisnis ini memiliki istilah lain, yaitu online analytical processing. Ini adalah analisis bisnis. Jadi OLAP itu salah satunya juga berfungsi sebagai analisis bisnis. Nah, aplikasi ini meliputi mengatur ya. Aplikasi OLAP ini mengatur dalam hal apa saja? Pendukung keputusan. Jadi dia berfungsi, aplikasi ini juga berfungsi selain untuk analisis bisnis, dia juga membantu dalam mendukung keputusan, pemodelan, penarikan informasi, pelaporan analisis, dan juga analisis ya, analisis tentang bagaimana jika. Nah, itu berarti analisis masa depan, analisis jangka yang akan datang, dan lain-lain. Kemudian OLTP ini terdiri atas sejumlah transaksi
yang relatif sederhana. Jadi dia juga mengatur, aplikasi ini juga mengatur transaksi yang sederhana seperti memperbarui catatan akuntansi yang disimpan dalam beberapa tabel yang berkaitan. Nah, ini ada fungsi OLAP, fungsi Online Analytical Processing. Kalau dilihat dari denahnya seperti ini, maka alurnya adalah dari atas kiri, dari transactional, dari dilakukannya transaksi, kemudian masuk ke data mart ya, atau warehouse atau yang disebut dengan gudang data, kemudian masuk kepada aplikasi OLAP atau server ini. Jadi masuk kepada intinya, masuk kepada server OLAP. Oke. Sebagian data yang masuk ke OLAP server akan dikirim dulu ke penyimpanan sementara atau penyimpanan permanen. Nah, setelah itu baru masuk ke OLAP client atau Online Analytical Processing client, pihak klien. Nah, ini fungsi OLAP dan ini alur kerjanya. Ini diambil dari sumber www.robicom.com. Berikutnya adalah fungsi Online Analytical Processing. Jadi, salah satu fungsi dari Online Analytical Processing adalah untuk meningkatkan produktivitas pengguna atau user, pengguna akhir atau user pada bidang bisnis, pengembang IT, serta keseluruhan organisasi. Pengawasan yang lebih serta akses yang tepat waktu terhadap informasi strategis agar bisa menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Nah, jadi pada intinya adalah ini, pengambilan keputusan yang lebih efektif. Karena bagaimanapun pengambilan keputusan ini akan merumuskan sebuah kebijakan yang itu akan sangat mempengaruhi mengenai pengembangan atau perkembangan perusahaan tersebut, kemajuan perusahaan tersebut, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah karakteristik OLAP atau ciri-ciri dari Online Analytical Processing. Nah, apa saja ciri-ciri atau karakteristik dari Online Analytical Processing? Yang pertama adalah berfungsi atau berciri untuk mengakses jumlah data yang sangat banyak. Contohnya adalah data penjualan beberapa tahun yang lalu. Jadi dengan adanya aplikasi OLAP ini, Online Analytical Processing, ini kita dapat melacak atau mengakses data yang sangat banyak dan itu terjadi di masa lalu. Jadi misalkan penjualan beberapa tahun yang lalu, itu kan berarti ada berapa tumpukan data, sangat banyak tumpukan data ya, karena kita mengakses misalkan data penjualan beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu masih bisa kita akses ya dengan menggunakan ini OLAP. Jadi ini akan mempermudah ketika kita melacak sebuah data yang sudah tersimpan di dalam gudang data pada beberapa tahun yang lalu. Kemudian ciri selanjutnya adalah menganalisis hubungan antara banyak jenis elemen bisnis seperti penjualan, produk, wilayah geografis, dan juga saluran pemasaran. Jadi OLAP sendiri, Online Analytical Processing ini berfungsi juga membantu dalam hal analisis penjualan, produk, kemudian wilayah geografis, berarti jangkauan pemasarannya, dan juga saluran pemasaran. OLAP atau Online Analytical Processing ini meliputi data yang dijumlahkan atau aggregated seperti volume penjualan, kemudian jumlah uang atau modal yang dianggarkan, dan juga jumlah uang atau modal yang dibelanjakan. Karakteristik Online Analytical Processing selanjutnya adalah dapat membandingkan data yang dijumlahkan selama periode waktu tertentu. Jadi dia bisa dalam skala bulanan, kuartal, ataupun tahunan. Sebagaimana ciri yang paling atas tadi adalah mengakses jumlah data dalam jumlah besar dan yang sudah tertumpuk pada beberapa tahun yang lalu. Maka sama halnya di sini, karakteristik yang lain, dia juga atau OLAP ini juga mampu untuk membandingkan data yang dijumlahkan selama periode waktu tertentu. Karakteristik atau ciri selanjutnya adalah menyajikan data dalam sudut pandang berbeda seperti penjualan per wilayah, penjualan oleh saluran distribusi, atau penjualan per produk. Jadi kita dapat analisis nih, misalkan penjualan di wilayah X dibanding dengan penjualan di wilayah Z dan A, itu bagaimana, mana yang lebih tinggi prospek penjualannya. Seperti itu bisa dianalisis. Kemudian saluran distribusi,
pemasarannya ya, kemudian penjualan per produknya seperti apa dan lain sebagainya, itu bisa dianalisis. Kemudian selanjutnya, ciri dari OLAP selanjutnya adalah meliputi perhitungan rumit antara elemen data seperti keuntungan yang diharapkan sebagai fungsi dari pendapatan penjualan untuk masing-masing jenis dari saluran penjualan dalam suatu wilayah tertentu. Jadi berfungsi sebagai membantu dalam menghitung keuntungan yang diharapkan dari pendapatan sebuah penjualan untuk masing-masing jenis penjualan dalam suatu wilayah tertentu. Jadi kita membandingkan nih hasil dari penjualan produk A pada wilayah tertentu, pada wilayah A, dan penjualan produk B di wilayah B misalkan. Nah, itu bisa dibandingkan pendapatannya ya. Jadi perhitungan yang rumit antar elemen data itu bisa dihitung dengan aplikasi OLAP. Ciri selanjutnya adalah menanggapi dengan cepat permintaan pengguna sehingga mereka dapat mengejar suatu proses pemikiran analytical tanpa dirintangi oleh penundaan sistem. Jadi tadi fungsi esensinya adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi informasi yang diakses itu dapat mensimpulkan sebuah kesimpulan yang esensial sehingga itu dapat dijadikan untuk mengambil sebuah keputusan. Oke, ya, itu adalah penjelasan untuk OLAP, untuk istilah OLAP atau Online and Analytical Processing dari bagian materi ERP and Related Technologies. Saya rasa cukup sekian dulu untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.